saya terima ya, banyak dulu ketika mau berangkat itu bilang, kamu mau berangkat ke sana apa nggak konyol, kamu apa nggak kayak bisa kembali lagi alhamdulillah dengan selamat. Itulah kalau saya mengambil sebuah hikmah bahwa dengan mendatangi sana Gaza, itu sesungguhnya ya hakikatnya itu tidak mendekati saya terhadap kematian sesungguhnya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashifa dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama kami di podcast Ashifa, Istiqomah Menebar Kebaikan. Sebelumnya, mohon izin dokter, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadel Arasi, atau biasa dipanggil Fadel, sebagai podcaster yang nantinya akan menemani dokter dan teman-teman sekalian dalam podcast kali ini. Sebelumnya, hari ini kita akan berbincang mengenai sebuah kisah yang penuh inspirasi, keberanian dan juga pengorbanan. Sebuah perjalanan kemanusiaan yang mungkin tidak semua orang berani untuk menempuhnya, yaitu menjadi dokter relawan di Gaza, Palestina. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita sesosok dokter inspiratif dari Universitas Brawijaya yang baru saja kembali dari misi kemanusiaan di Gaza. Beliau adalah seorang spesialis anestesi, aktif di dunia medis, dan kini menjadi bagian sejarah dari Solidaritas UB untuk Palestina. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan hangat yang terhormat Dr. Istiawan Mujilasono, spesialis anestesi dan terapi intensif, spesialis manajemen nyeri konsultan, Fellow of Interventional Pain Practice. Baik, selamat datang dokter, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berkenan hadir di podcast Ashifa pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, mungkin langsung kita ke segmen yang pertama ya dokter. Baik. Mungkin untuk segmen yang pertama ini, saya izin untuk bertanya dok. Mungkin dari dokter secara pribadi, mungkin ada suatu perasaan ada tidak mudah memutuskan untuk berangkat ke Gaza. Apalagi di tengah kondisi yang konflik seperti ini dok. Mungkin dari dokter secara pribadi, apa yang menjadi motivasi terbesar dokter untuk bisa memutuskan menjadi relawan di Palestina? Baik. Terima kasih. Pertanyaannya sangat baik ya. Karena setiap pekerjaan itu pasti yang dinilai adalah niat atau motivasinya ya. Jadi pertama saya ingin mengingatkan buat kita semua bahwa kita hidup ini inginnya bermanfaat buat semuanya. Sebagaimana apa yang diajarkan oleh teladan kita semua ya. Nabi Muhammad itu menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik buat semuanya. Sehingga saat ada panggilan kemanusiaan di mana ada satu wilayah yang mengalami penderitaan dan membutuhkan tenaga kesehatan, saya kira semua kita harus terpanggil terhadap itu. Ya, Baik. Berarti motivasi terbesarnya panggilan untuk mengabdi ya dokter ya? kemanusiaan. Ya. Untuk kemanusiaan. Mungkin pertanyaan berikutnya dokter masih terkait dengan topik yang sama. Bagaimana proses seleksi dan juga mungkin persiapan dokter sebelum akhirnya bisa benar-benar berangkat ke Gaza dok? Oh iya. Sejujurnya saya sudah bercita-cita ingin ke Gaza sebagai dokter itu mulai cukup lama ya, mulai tahun 2001. Setelah lulus dari dokter dan saya menyatakan pada itu istri saya bahwa saya ingin sekali ke sana. Tapi syarat-syarat untuk ke sana kan cukup banyak ya. Yang di sana itu tidak bisa hanya dokter umum, dia harus spesialis. Jadi saya menunggu setelah spesialis selesai, nunggu waktunya ada dan nunggu peluang memang bisa masuk ke sana. Kira-kira begitu. Jadi secara seleksi saya kira ada peluang di mana UB Universitas Brawijaya itu bekerjasama dengan satu NGO di Indonesia yaitu Bulan Sabit Merah Indonesia. Dan Bulan Sabit Merah Indonesia menawarkan kepada seluruh dokter yang ada di UB siapa yang bersedia untuk membantu, dan serta-merta ini peluang buat saya untuk bisa berangkat mewujudkan cita-cita saya. Berarti sudah dari lama ya dokter? Lama, 2001 ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya akan sedikit menyinggung mengenai pengalaman dokter di Gaza. Baik.
Mungkin selama bertugas nih dok di rumah sakit yang ada di Gaza, pasti banyak pengalaman yang membekas. Mungkin juga ada pengalaman yang berbeda dari bekerja di rumah sakit di Indonesia dan juga mengabdi di rumah sakit di Gaza dokter. Mungkin apakah ada seperti satu momen dokter yang mungkin sampai sekarang tuh paling berkesan atau juga paling menggugah hati dokter selama di sana? Saya direncanakan masuk di rumah sakit di daerah selatan Gaza ya, di wilayah Gaza itu rencananya ada 2 rumah sakit, yaitu European Hospital sama Nasser Medical Complex. Ternyata sampai sana tinggal satu, hanya tinggal Nasser Medical Complex, yang satu lagi tersisa itu sudah hancur, sudah tidak berfungsi. Saat masuk pertama kali tentu yang saya bayangkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat itu. Oke. Jadi bekerja dalam desingan peluru, dalam dentuman-dentuman bom ya, dan suara-suara ledakan-ledakan di sekitar rumah sakit. Oke. Dan di sana yang sangat membekas adalah suasana di dalam ya. Jadi kalau di emergensi, ruang emergensi itu teriakan-teriakan kesakitan itu jarang sekali saya dengar. Oke. Yang mereka ucapkan selalu ucapan kata-kata yang luar biasa. Menurut saya agak merinding waktu itu mendengar, karena kata-kata yang sering diucapkan pasien adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, alhamdulillah. Dalam penderitaan saya melihat kakinya hampir putus, tangannya terluka parah, bekas peluru di mana-mana atau bekas ledakan di mana-mana. Ucapan yang keluar dari pasien itu kata-kata yang hasbiyallah wa ni'mal wakil, alhamdulillah gitu. Sementara dokternya bekerja juga sangat profesional. Kenapa? Karena situasi saat itu adalah situasi yang sangat memprihatinkan ya, karena dokter juga seorang spesialis itu ternyata tidak mendapatkan hak makan yang cukup. Jadi banyak kawan-kawan di sana bekerja, datang ke rumah sakit belum makan gitu. Jadi sudah 2 hari tidak makan, tapi tetap datang ke rumah sakit untuk menolong. Dan saya tahu dan sudah diceritakan bahwa dokter-dokter di sana atau perawat di sana bekerja sudah tidak lagi digaji. Karena pemerintah sudah tidak mampu lagi menggaji. Sehingga saya terus terang sangat kagum dan merasa bahwa apa yang dilakukan oleh para dokter buat para pasien ini melampaui profesionalisme. Dia bekerja ikhlas, bekerja secara total menurut kemampuannya tanpa berpikir gaji dan pendapatan. Apalagi makanan yang habis. Kira-kira begitu. Masya Allah. Mungkin tadi juga sempat dokter singgung mengenai kejadian suara dentuman bom dan juga mungkin keadaan yang genting pada saat itu. Mungkin yang ingin kami singgung adalah apakah dokter pernah pada saat momen genting tersebut berada dalam suatu keadaan emergency yang dimana harus mengambil suatu keputusan dengan cepat dan fasilitas yang mungkin terbatas dokter. Mungkin jika dokter pernah mengalaminya, bagaimana cara dokter menghadapi persoalan tersebut? Ya, hampir setiap saat situasi kita adalah situasi emergency. Ya. Operasi-operasi yang ada rata-rata 40-60 operasi, karena saya dokter anestesi ya. Ya. Pekerjaan saya banyak di kamar operasi atau di ruang emergency. Ya. Sehingga setiap saat misalkan ada ledakan besar, dan itu mungkin sering sekali di sekitar rumah sakit, itu mesti diiringi dengan kedatangan pasien dengan jumlah yang banyak dan luka yang banyak. Sehingga fasilitas yang ada saya kira tidak mencukupi untuk kemudian memenuhi kebutuhan pasien yang datang. Apa yang bisa kita lakukan adalah yang bisa kita kerjakan. Kalau terpaksa kita mengerjakan pasien itu ya di lantai-lantai, karena bednya sudah nggak cukup. Lalu kemudian kita pasang infus juga di lantai-lantai. Kalau kita misalkan melihat pasien yang sudah tidak mampu lagi bernafas karena area pernafasannya terganggu, terpaksa kita hanya pasang alat intubasi, lalu kemudian pasien dibiarkan nafas spontan karena nggak ada lagi ventilator yang tersedia. Itu yang sehari-hari kita kerjakan kalau di kamar emergency. Kalau di kamar operasi lebih ini lagi. Jadi obat-obatan yang kita berikan itu masih sangat sangat terbatas sekali.
sekali. Jadi obatnya harus kita atur sehingga saya kalau misalkan bukan di sana mungkin pasien akan merasakan sakit yang luar biasa ya. Tapi di sana mereka itu setelah selesai operasi itu wajahnya ya rasa bersyukur karena sudah operasi gitu. Ini yang saya tidak pernah lihat sebelumnya. Ya, sebagai seorang dokter berpuluhan tahun sebagai dokter, ini rasanya saya belum pernah melihat bagaimana sikap pasien menerima penderitaan, dan saya juga belum pernah melihat bagaimana dokter dan perawat bekerja secara sungguh-sungguh dalam kondisi berat. Ini pengalaman pertama saya. Mungkin penuh dengan keikhlasan ya dokter ya pada saat bekerja di kondisi seperti itu ya. 3 kata kunci menurut saya: sabar, ikhlas, profesional. Ya, baik dokter. Pengalaman yang sangat mungkin once in a lifetime ya dokter ya. Mudah-mudahan nggak once, saya pengen juga kesana lagi. Ya, mungkin jika ada kesempatan. Iya, insya Allah. Oke dok, mungkin kita pindah ke topik yang lain dok. Ini kan tadi kita udah berbicara dengan Gaza, mungkin kita balik ke negara kita Indonesia. Mungkin di Indonesia kita sekarang ini kita sering melihat nih dok, apalagi mungkin dengan isu-isu politik yang baru-baru ini muncul kan pasti banyak berbagai macam demo atau unjuk rasa ya di berbagai daerah di Indonesia ya. Tapi yang pastinya unjuk rasa maupun demo di Indonesia ini tidak sebanding lah keadaannya dengan yang terjadi di Palestina maupun di Gaza ya dokter ya. Menurut dokter, bagaimana cara dokter itu, apakah dokter melihat suatu perbedaan dok tentang kondisi yang terjadi di Palestina Gaza sekarang, atau mungkin yang dari pengalaman dokter dengan situasi demo ataupun juga kericuan di Indonesia ini? Mungkin apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil sehingga kita mungkin lebih bisa bersyukur dok mengenai kondisi di Indonesia? Atau mungkin dokter punya pendapat lain? Baik. Saya kira kita semua ya, apalagi generasi muda, harus lebih banyak lagi membaca perjuangan-perjuangan ya, dimana apalagi ada satu kondisi yang bisa langsung kita lihat, langsung bisa kita akses informasinya, dimana mereka rasa penerimaan atau rasa syukurnya yang luar biasa ya, menerima segala kondisi dengan sabar, sehingga rasa ketidakpuasan terhadap sesuatu situasi yang ada itu saya kira wajar, tetapi menurut saya harusnya disalurkan dengan cara-cara yang baik menurut saya ya. Kalau masih ada disalur dengan cara-cara yang baik, saya kira itu bisa kita lakukan. Tiba kita melakukan hal-hal yang risikonya akan berdampak lebih luas lagi, dan hasilnya mungkin kita tidak bisa ukur apakah berhasil. Tapi saya kira kalau menyuarakan bukan berarti kemudian teman-teman mahasiswa yang menyuarakan hal-hal yang kritis, saya kira itu tetap harus ya. Tetapi kalau bersifat anarkis ini menjadi batasan kita. Menyampaikan, saya juga dulu sebagai mahasiswa ya aktif, tahun 98 juga aktif ikut ya. Tetapi untuk anarkis saya kira perlu kita pertimbangkan baik-baik. Oke dokter, mungkin berbicara mengenai pasien di Indonesia maupun juga di Gaza, mungkin tadi sudah dokter singgung ya dok mengenai bagaimana dokter-dokter pasien-pasien di Gaza itu walaupun sudah terluka parah, walaupun sudah tertembak peluru segala macam masih bisa bersyukur ya dok ya. Mungkin kembali lagi ke Indonesia nih dok, mungkin jika kita sebagai pengalaman menurut pengalaman dokter yang sudah berpuluh-puluh tahun di rumah sakit di Indonesia dan juga sudah punya pengalaman di Gaza, mungkin apakah dokter melihat semacam perbedaan dok yang paling mencolok yang dokter rasakan dari sisi sikap pasien ataupun juga kondisi medis mereka antara yang di Palestina maupun di Indonesia? Ya, saya kira mungkin pasien itu secara naluriah akan berusaha mencari pertolongan terhadap kondisinya pasien ya. Apalagi dalam kondisi emergensi yang trauma begitu ya. Perbedaannya adalah situasi perang yang korbannya sangat banyak itu mungkin disaksikan oleh saudara-saudara kita di Gaza itu jauh lebih banyak, sehingga rasa syukurnya mungkin berbeda ya. Biasanya ya. Kalau misalkan
yang lainnya itu sampai wafat, syahid begitu. Yang ini mungkin kehilangan tangan saja, misalnya begitu pertimbangannya, sehingga kalimat yang keluar ya alhamdulillah. Saya masih bisa punya tangan satu gitu. Kalau di sini berbeda mungkin karena mungkin apa istilahnya ya? Kalau teori ya, respon and challenge itu teori satu teori. Kalau semakin tinggi challenge-nya maka responnya juga akan semakin baik begitu. Kalau tidak pernah mendapatkan challenge yang besar, maka mendapatkan challenge sedikit aja sudah merasa menderita yang luar biasa, kira-kira begitu. Sehingga tidak jarang melihat seseorang yang mungkin lukanya tidak terlalu banyak, tapi responnya tuh berlebih-lebihan menurut kacamata kita. Tapi bisa jadi itu adalah subjektifnya dia, nggak masalah juga. Gitu. Tinggal kita meminta bahwa situasi seperti itu yang dialami di Indonesia itu bisa kita tangani secara baik di sini. Di rumah sakit kita sudah sangat lengkap, tidak ada kekurangan obat, fasilitasnya juga oke semua, sehingga tidak perlu khawatir. Kira-kira begitu. Tergantung dengan kondisi yang dialami oleh pasiennya. Tidak bisa langsung kita serta-merta langsung menyalahkan. Nggak bisa menyalahkan juga. Oke. Mungkin pertanyaannya agak sedikit reflektif, dokter. Mungkin dokter juga sudah melihat bagaimana kedua perbedaan kondisinya antara Palestina dan juga Indonesia. Kalau misalnya kita berangkat ke Gaza, mungkin bagaimana pengalaman di Gaza ini, pengalaman mengabdi lah bisa saya bilang ya dok, apakah mengubah cara pandang dokter terhadap hidup dan juga profesi sebagai seorang tenaga medis? Mungkin pelajaran yang dokter dapat gitu dari berada di kondisi konflik seperti itu. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa pemahaman saya menjadi bertambah ketika pulang ya. Artinya ada ibroh yang saya terima. Banyak dulu ketika mau berangkat itu bilang, kamu mau berangkat ke sana apa nggak konyol? Kamu apa nggak mau pertaruhkan nyawa? Gitu. Saya bisa kembali lagi alhamdulillah dengan selamat. Itu kalau saya mengambil sebuah hikmah bahwa dengan mendatangi sana Gaza, saudara-saudara saya dengan niat yang tulus ya, artinya itu sesungguhnya ya, hakikatnya itu tidak mendekati saya terhadap kematian sesungguhnya. Kalaupun saya tidak juga datang ke Gaza, itu tidak menjauhkan saya juga dari kematian, karena kematian adalah suatu keniscayaan. Di mana, kapan, dan bagaimana itu sudah ada. Itu cara pandang yang pertama. Sehingga saya atau mengajak ke teman-teman dokter yang lain misalkan mendengar ini, bila ada panggilan terhadap daerah-daerah yang bencana misalnya itu saya kira kita sebagai dokter itu kan punya panggilan, kita punya akuntabilitas sosial ya. Social accountability kita adalah harus terpanggil ketika ada wilayah, ada bencana, ada musibah dari sisi kemanusiaan di mana kita dibutuhkan untuk hadir, sehingga kita harus menyiapkan diri untuk hadir, dan itu harus, menurut saya harus disiapkan secara baik dan dijelaskan juga pada keluarga kita. Karena kita sebagai tenaga medis itu tidak normal-normal aja gitu. Nggak di rumah saja atau di rumah sakit atau pulang pergi kantor, nggak begitu. Suatu saat ketika dibutuhkan kita harus siap dan keluarga juga harus siap. Ya, kira-kira begitu. Baik. Mungkin masih pertanyaan reflektif Bapak. Mungkin kita agak menyinggung mengenai profesionalisme dan empati. Baik. Dari pengalaman dokter, apakah dokter punya semacam pandangan baru mengenai profesionalisme dalam dunia medis setelah dokter berada di Gaza? Profesionalisme itu yang saya pahami adalah mengerjakan sesuatu secara sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan dan keilmuan yang paling tinggi. Saat datang ke sana, keilmuan kita ternyata atau kemampuan kita ternyata kadang-kadang dibatasi oleh keadaan di mana faktor eksternal itu terbatas. Saya bisa A, saya bisa B, ternyata tidak ada fasilitasnya, kan gitu ya.
Sehingga apa yang bisa kita kerjakan adalah apa yang bisa kita bantu sesuai dengan kemampuan kita dan faktor eksternal yang ada di sana. Sekali lagi, kita upayakan melakukan tindakan-tindakan sesuai profesi kita, tenaga kesehatan ini, dengan kemampuan yang tertinggi, keilmuan yang tertinggi, tetapi dengan kondisi fasilitas yang tersedia saat itu. Oke. Kira-kira Oke. Baik, dokter. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya agak menyinggung mengenai kami juga dokter sebagai mahasiswa dokter. Ini pertanyaan selipan saja dokter. Mungkin dari dokter yang sudah punya pengalaman berpuluh-puluh tahun sebagai tenaga medis, profesional, bahkan juga sudah membantu di dunia konflik, mungkin dokter punya semacam wejangan atau tips bagi kami sebagai mahasiswa kedokteran yang mungkin belum masuk ke dunia medis, namun juga mempunyai keinginan yang sama maupun juga semacam keikhlasan yang sama dengan yang dokter miliki. Mungkin dari sisi kami nih sebagai mahasiswa kedokteran, apa yang bisa kami lakukan dalam keadaan seperti ini? Semester berapa ini, Mas? 3. Semester 3. Iya, insya Allah. Jadi mumpung masih di awal-awal semester yang pertama, tentunya kan tadi ya, kalau tentang profesionalisme itu kan salah satunya adalah keilmuan yang tertinggi. Ya. Sehingga saya bernasihat nih ya, kalau buat mahasiswa itu kalau belajar itu niatnya jangan hanya sekedar ingin mendapatkan nilai baik. Ya. Karena ketika Anda mendapatkan nilai baik, nilai itu akan tercapai, tapi ilmunya belum tentu. Ya. Maka untuk mendapatkan ilmu yang setinggi-tingginya, maka niatkan setiap belajar adalah untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nanti nilai akan menjadi efek samping yang pasti muncul gitu ya. Dan harus terus dibangun atau dihidupkan jiwa empati. Ya. Jadi kalau bisa aktivitas-aktivitas kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat tidak mampu, Ya. bersentuhan dengan situasi fasilitas-fasilitas yang di luar fasilitas yang besar seperti rumah sakit atau klinik, mungkin Ya. daerah-daerah terpencil Ya. gitu ya, melihat langsung, sering sekali melihat kekurangan-kekurangan masyarakat ya, itu akan terus mudah-mudahan membasahi jiwa kita sebagai mahasiswa untuk selalu bersemangat untuk menolong. Karena jiwa menolong ini harus terus dihidupkan. Ya. Jangan sampai dia padam karena keinginan-keinginan duniawi sesaat, pengen cepat lulus, pengen jadi spesialis, pengen cepat kaya, itu kalau bisa itu nanti sekarang itu bagaimana menjaga jiwa bagaimana menolong orang, jiwa-jiwa empati dan jiwa-jiwa ingin selalu bermanfaat buat orang lain. Oke. Baik, dokter.